memang gedung dan lain-lain itu hancur 2007 waktu itu. Itu bisa dikatakan bangkrut. Bangkrut kita dulu, bangkrut. Kemudian saya mungkin ada hikmah itu Pak di balik itu. Nah, akhirnya saya terus bergerak lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Kali ini saya selaku host pada siang dan cerah ini, saya akan berbincang-bincang santai bersama salah seorang pegiat usaha, yaitu bersama Bapak Nazirwan. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam, sehat. Bagaimana kegiatan hari ini Pak, dari pagi sampai sore tadi Pak? Ya, artinya berkat rahmat Allah kita diberi kesehatan sehingga aktivitas sehari-hari bisa kita laksanakan. Di samping mengajar, mungkin bisa menggerakkan usaha-usaha yang bisa memotivasi mahasiswa kita di bulan ini. Baik Pak, mungkin kita akan sedikit berbincang-bincang santai mengenai UMKM, usaha mikro kecil menengah. Ya. Bagaimana sih Pak pandangan Bapak tentang UMKM ini Pak pada saat ini Pak yang ada di Indonesia ini Pak? Ya, kalau kita lihat memang program pemerintah sangat memberikan dukungan betul terhadap usaha mikro kecil menengah ini, sebagaimana yang disampaikan di beberapa kondisi yang menterinya Pak Dr. Sandiaga Uno yang memberikan kondisi sejak COVID 2 tahun terakhir ini, sektor UMKM ini mendukung ekonomi masyarakat kita semuanya. Hal ini memang kalau kita lihat menopang ekonomi masyarakat, menopang usaha yang meningkatkan surplus terhadap income per kapita masyarakat sama di seluruh daerah. Jadi pemerintah mendorong sekali dan ada undang-undangnya yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah ini. Maka pengertian usaha ini ada usaha mikro, ada usaha kecil dan ada usaha menengah. Nah, di sini memang diberikan di dalam pengertian itu seperti usaha mikro itu adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur di undang-undang tersebut. Nah, di sini memang dikatakan juga kriteria usaha mikro itu bagaimana? Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, gitu. Oh, berarti itu kekayaan pribadi ya Pak, yang bersih. Di luar itu. Kemudian kalau yang usaha kecilnya tadi juga pengertiannya usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan juga atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Nah, nanti ada contohnya itu seperti anak perusahaan, maksudnya itu adalah sebuah cabangnya ya Pak ya? Ya, tapi tidak itu pengertiannya, tapi seperti yang digerakkan, misalnya kita menggerakkan ada CV misalnya, ada contohnya nanti lakukan. Nah, ini memang kriterianya memiliki usaha itu di atas 50 juta misalnya, kemudian sampai 500 juta. Nah, itu yang usaha kecil. Seperti kayak Budiman ya Pak ya. Itu kan besar ya. Salah seorang pengusaha yang asetnya udah besar ya Pak ya. Kemudian seperti usaha Cemar gitu, swalayan. Itu kan salah satu juga contoh UMKM yang sudah melebihi dari 500 juta ataupun sebagainya. Penghasilan sehari itu udah banyak ya Pak ya.
Ya, itu sudah termasuk usaha menengah. Mungkin ada usaha besar. Kalau usaha menengah ini memiliki kekayaan bersih lebih 500 juta. Nah, kemudian paling banyak 10 miliar. Nah, kalau usaha yang sudah besar itu sudah memiliki penjualan tahunannya 2,5 miliar sampai 50 miliar. Jadi itu kriteria yang sesuai dengan undang-undang yang kita lihat. Nah, sekarang bagaimana masyarakat ini, terutama generasi muda ini mau menggerakkan usahanya, artinya tentu berwirausaha dulu, sehingga memang kategorinya dia bisa dimasukkan ke UMKM, ke usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar. Itu membuat usaha ini punya proses dan membutuhkan keuletan dan kegigihan. Terutama ini generasi muda kita ini, bagaimana sikap mentalnya, ada jiwa usahanya, Pak. Wirausahanya, artinya berani memulai suatu usaha itu. Kapan lagi ya kan Pak, dari sekarang ini harus dimulai ya kan Pak? Ya, dimulai. Kalau besok itu terkejut kalau memulai sebuah bisnis ketika tidak dipelajari dari sekarang. Ya itu. Artinya sudah ada payung hukumnya, sudah ada bekal dari sekarang gitu Pak. Dari sekarang ya. Penting mau. Jadi usaha yang bagus itu usaha yang digerakkan, dimulai. Bukan hanya secara teori saja. Tapi banyak orang cuma tahu teori, terkadang tidak mempraktekkan ya Pak. Gitu. Tidak berani gitu ya. Tidak berani memulai usaha. Karena takut modal keluarganya. Kan itu banyak Pak. Karena ada juga orang kayak gitu kan Pak. Ya, jadi memang mental jiwa orang entrepreneurship namanya itu kan, dia berani. Jatuh bangun itu biasa saja, artinya mungkin pada saat belum ada untung jangan patah semangat gitu kan. Jadi usaha itu jangan satu saja modelnya. Kalau bisa sesudah usaha ini mulai berjalan, mungkin bisa juga dirintis usaha yang lain. Jadi mental-mental seorang pengusaha, kalau kita baca autobiografi orang-orang sukses itu meletakkan telur di dalam tidak hanya satu keranjang, tapi di beberapa tempat yang lain yang membutuhkan usaha. Memiliki banyak cabang usaha. Ya, cabang usaha. Dan juga memiliki berbagai merek usaha yang lain. Ya, seperti itu ya Pak. Nah, saling mendukung. Jadi kalau yang ini mungkin tidak bisa untung, yang lain mungkin bisa untung. Jadi ada inovasi terus untuk menggerakkan usaha itu. Ada kreativitas terus, sehingga mentalnya berpikir positif terus untuk kemajuan yang ingin dicapai, kesuksesan yang ingin dia rintis. Jadi bagaimana generasi muda kita ini, mahasiswa kita ini diberi mata kuliah kewirausahaan, dia bisa memulai usahanya. Bagaimana sikap mentalnya, ada jiwa keberanian pada dasarnya gitu ya Pak. Ya. Beruntunglah orang-orang yang belajar kewirausahaan. Jadi semua diwajibkan mata kuliah itu, mahasiswa itu diberi bekal untuk mendapatkan pendidikan kewirausahaan. Selama ini Pak, apa saja yang Bapak kelola usaha-usaha pada saat ini Pak? Bapak memang tidak hanya secara teori, tapi Bapak memulai usaha itu. Misalnya memulai usaha itu, ini contoh dulu tahun berapa ini, Bapak mendirikan semacam pelatihan tenaga kesehatan yang punya lab skill. Ini contohnya, ini di Solo dulu. Kita gerakkan mereka ini supaya ada pendidikan lab skill. Artinya buka lembaga pelatihan tenaga kesehatan Jet Prima Usada namanya ini. Usada ya, Usada. Kemudian terus kondisi itu memang tidak karena gempa 2007 akhirnya kita sudah tanam investasi, akhirnya memang gedung dan lain-lain itu hancur 2007 waktu itu.
tidak Itu bisa dikatakan bangkrut. bangkrut kita dulu, bangkrut. Kemudian saya Mungkin ada hikmah itu Pak Ya. di balik itu. Nah, akhirnya saya terus bergerak lagi. Iya. Sesudah ini jatuh, saya bikin ini usaha lagi ini. Ada CV namanya. Ini aktivitasnya. Ini ada aktivitasnya. Ini kan CV Giat 5 Nusantara. Oh, CPG. 2010 nih, 13 Oktober 2010 nih. Jadi diurus ada izin, TDP-nya. Itu lengkap dengan izinnya. Ya, ada izin, ada urusan pajaknya. Ini kop suratnya. Kemudian ini surat izin usaha perdagangan. Ya. Karena dia CP ini bergerak di dalam bidang referensier, artinya ini perdagangan barang dan jasa nih, supplier. Supplier. Jadi kekayaan bersih waktu itu 250 juta. Jadi kalau 250 juta termasuk kategori usaha menengah ini. Iya. Seperti tadi ini Seperti kan. tadi. Nah, jadi ada badan hukumnya kita Iya. bikin nih ini. Nah, ini. Jadi perdagangan besar alat tulis, perdagangan keperluan rumah tangga, Iya. perdagangan komputer, perlengkapan komputer, HP sekalian, Jasa. kemudian bahan perlengkapan bangunan. Ini. Kemudian jasa kebersihan umum bangunan. Nah, bisa ini untuk apa namanya? Jasa kebersihan ini untuk CS. Oh, itu CS ya, Untuk Pak. CS. Jadi jasa kebersihan ini CS bisa masuk ke sini. Iya, Nah, iya. kita kelola gitu kan. Nah, ini jadi Jadi ada uang tambahan dari Iya. gajinya, Pak. Iya, ya dikelola, diurus nanti apanya. Jadi diurus Itu, semua izin. Apa keuntungan dari 250 juta itu dari Di modal awal nih. Oh, modal awalnya, Modal Pak. awal itu. Oh, Modal awal. Kemudian Bapak waktu itu dapat bekerja sama dengan PU dalam pengadaan bahan bangunan. Alhamdulillah dilaporkan pajaknya. Kemudian ada pengadaan baju seragam paskibraka. Kemudian ada pengadaan sampai ke Mentawai waktu itu. Ya. Ada pengadaan gorden rumah dinas bupati gitu. Waktu itu. Jadi Itu keliling Sumber atau bagaimana, Pak? ya Sampai ke Mentawai berarti itu kan. sampai ke Mentawai. Dia memang waktu itu kan ini PL nih, bukan PL. tender. Sekarang kan Oke, semuanya lapangannya itu Pak, ya penunjukan langsung nih. Hmm. Jadi kebetulan ada beberapa relasi kita, termasuk mahasiswa kita yang bekerja, dia memberikan peluang. Nah, Bapak ada CP nih, Iya. Bapak. Jadi dimasukkan nama Bapak. Ya, CP itu atas nama Bapak. Tapi CV-nya atas Bapak nama memberikan Bapak. penawaran, Oh iya. penawaran ke CP itu. Dia untuk mahasiswa. PL. Ya, mungkin dia waktu itu pejabat juga dia. Oh, pejabat. Jadi sekretaris waktu itu. Kita masukkan penawaran di mana yang memungkinkan. Kalau sekarang kan secara online bisa dibuka nih. Iya. Nah, sekarang sudah online mudah nih. Mudah dicari ya, Pak. Mudah dicari. Tinggal searching ya. Nah, kita secara online. Kalau dulu kan manual itu. Iya. Nah, ini sekarang dengan adanya HP kemajuan ini udah mudah mengontrol. Kemudian udah pelayanan satu pintu dan lain-lainnya. Jadi mudah sekarang dengan sistem digital ini. Itulah kemajuan. Jadi UMKM ini sesuai dengan buku yang pedoman di sini ada digitalnya. Oh, ada digitalnya, Pak. Digitalnya gitu. Jadi kemajuan teknologi ini, HP ini mendukung terhadap usaha ini sebenarnya. Jadi artinya tadi setelah berwirausaha tadi, kalau ingin lebih besar perputaran modal kita bikinkan badan hukumnya, sehingga artinya legalnya kita Hilangkan. artinya kita legal, Nah. artinya lebih besar perputaran modal, keuntungan yang kita peroleh. Jadi Nah. udah ditetapkan undang-undangnya, Pak. Nah, ada yang mengatur gitu. Iya. Jadi gini, Pak, bagaimana kan ini Bapak udah sekian lama juga nih sebagai seorang dosen Iya. kewirausahaan. Iya. Bagaimana menurut Bapak itu cara memperluas UMKM? Kan ini
pasti ada grafiknya turun naik kan Pak. Ya. Kalau seorang pengusaha itu belum tentu di dalam 1 bulan tuh penghasilan sama dengan penghasilan sebelumnya gitu Pak. Bagaimana agar mempertahankan ataupun memperluaskan kembali gitu Pak usaha kita yang kita laksanakan, yang kita buat gitu, Pak. Kalau 2 tahun terakhir ini memang karena situasi COVID ya, artinya bertahan bisa hidup saja kita alhamdulillah tidak sakit ya, gitu. Alhamdulillah tidak sakit. Udah sehat itu bersyukur kali Pak. Bersyukur sekali gitu kan. Jadi mungkin kalau ada teman saya yang sama tim dengan Pak Nasrul, Pak Nasrul kan ya, artinya sudah makan uang tabungan saja dulu untuk beberapa tahun terakhir ini. Sekarang mulai bergerak lagi. Nah, sebenarnya pada saat COVID itu usaha itu bisa digerakkan. Contohnya orang seperti daerah Lubuk Minturun. Orang suka bunga karena dia sering di rumah suka bunga dan lain-lain. Jadi omset penjualan bunga itu saya lihat di survei saya ke Lubuk Minturun dan apa itu. Iya. Itu jalan terus. Tentang bunga itu rata-rata daerah Pak. Seperti saya kan dari Riau nih Pak. Ya. Di Kampar tuh memang kalau untuk bunga tuh ketika COVID orang mempercantik rumah ya Pak. Iya, mempercantik rumah. Jadi orang penjualan bunga-bunga itu laku gitu. Laku ya, laku itu. Nah, jadi sekarang seorang pengusaha bagaimana dia jeli melihat di dalam kondisi kesulitan pasti ada peluang gitu. Nah, bagaimana trik kita? Itulah kita sering mungkin membaca, kemudian membuka informasi di WA, Instagram semuanya. Itu kan informasi yang bisa kita manfaatkan. Bagaimana? Artinya di dalam amati, tiru, kita coba gitu kan. Itu. Jadi amati, tiru, modifikasi, kita coba. Nah, itu suatu peluang. Jadi seorang wirausaha itu memang tegar dia, walaupun dengan situasi bagaimanapun dia mau berusaha terus. Iya, berusaha terus. Itu kondisinya, dia jaga kesehatannya. Bagaimana menjaga kesehatan? Nah, anak muda sekarang itu kan perlu olahraga, menjaga gizinya, tidur yang teratur mungkin. Nah, kalau sering bergadang terus tentu malas dia datang. Kesehatannya terganggu. Jadi asal kondisi kita sehat, kita akan ada inovasi terus. Iya. Bapak semangatnya begitu, berpikir positif. Jadi jaga kesehatan yang lebih baik. Iya. Ya tentu sesuai dengan akidah kita seperti di UIN nih mahasiswa takwa kepada Allah SWT itu memang kita jalankan syariat itu dengan lebih baik. Nah, tanpa ketaatan pun ya. belum tentu juga orang yang taat ibadah itu konsisten gitu ya Pak ya untuk menjalankan usahanya. Iya. Justru itu bagaimana kita kalau dia tidak bergerak kan ya. dia tidak akan bertambah gitu Ya. kan Pak usahanya. Nah, itu gunanya mentor tadi ini. Iya. Mentor. Jadi ada mentor artinya yang memberi motivasi. Jadi memberi motivasi, bertemanlah kepada orang-orang yang ingin sukses, banyak baca autobiografi orang-orang sukses, bagaimana kiat-kiat dia bisa maju. Iya. Seperti contoh itu Kak Pak, kayak CEO-nya Transmedia, Transmedia, Pak Tanjung, ya. kayak gitu ya Pak. Sekarang kan banyak pengusaha-pengusaha muda, terutama di Sumatera Barat atau Kota Padang, seperti wakil gubernur kita sekarang, ya orang usaha yang juga tidak artinya menggali ilmu terus, Iya. sehingga bilangnya sampai doktor beberapa disiplin ilmu dia kuasai. Nah, itu kan suatu contoh bagi kita untuk memotivasi generasi muda kita ke depan. Agar lebih maju ya Pak. Jagalah lebih maju. Nah, mungkin ini terakhir Pak. Ya. Tips dari Bapak agar mahasiswa ini bergerak memiliki uang jajan yang tambahan ya gitu Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya, itu Kan itu kayak Sabtu dan Minggu kan Ya. libur tuh. Ya. Daripada apa gitu, bagaimana tips Bapak gitu kan? Jadi bagaimana memanfaatkan membagi waktu luang itu sebagai mahasiswa, tentu dia tidak hanya belajar terus, tapi dia ada sambil rekreasi, mungkin menjadi YouTuber dia mungkin, Iya. atau
seperti kita lihat ini, seperti Hatta Halilintar atau Rizky Bilar gitu kan. Nah, sekarang orang ini sebenarnya dengan YouTube ini, masuk ke YouTube dan lain-lainnya, itu suatu pelajaran bagi kita untuk menggerakkan usaha. Sehingga mahasiswa itu tidak hanya mengharapkan kiriman dari orang tua saja. Bagaimana kiat-kiat dia, HP dia canggih, bisa bagaimana yang pernah kita usahakan dulu, bagaimana HP ini bisa menghasilkan uang. Mungkin ada penjualan online atau menjual jilbab dia, atau menjual pakaian-pakaian untuk situasi ke depan hari mau lebaran mungkin, atau menggerakkan seperti makanan-makanan ringan yang bisa digerakkan sehingga dia sambil kuliah bisa meletakkan makanan itu nanti bawa sarjana. Jadi bagaimana dia berpikir positif, memanfaatkan waktu luang sehingga jiwa ingin menambah usahanya itu tanpa mengenyampingkan perkuliahannya. Yang penting konsisten dan jangan lupa kuliahnya Pak ya. Baik, mungkin itu terakhir. Sampai sini bincang-bincang kita ya Pak ya. Lain waktu kita jumpa lagi. Baiklah, saya selaku host pada hari ini pamit undur diri. Jangan lupa saksikan channel YouTube Dega TV di YouTube Dega TV. Saya Tori Kemal dan kru pamit undur diri. Unzur makola wala tanzur mankola. Lihatlah apa yang saya sampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.